Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nurul Falah, Balitro, Bogor oleh Kiai Haji Abdullah Nawawi MHZ pada hari Minggu tanggal 6 September 2025. Marilah kita ikuti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nurul Falah, Balitro. Pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Maulid berjanji, yang ketiga tausiah atau tablighul Islamiyah, dilanjutkan dengan pembacaan doa, nanti ditutup dengan karena itu sama-sama kita buka acara kita ini dengan membaca Ummul Quran ala hadinnya wa qulnya sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan baca surat Al-Fatihah, hadirnya kita, duduknya kita di masjid ini semuanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kelewat yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan Masjid Nurul Falah yang selalu senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, semua urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan Maulid berjanji yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Muhammad Alim Majid. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi badlighul wasilah. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi wardu 'anis sahabah. Ya Rabbi wardu 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi wardu 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya
عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإستملاء باسم الذات العلية مستمرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأصلي بحمد موارده
حنيا ممتلئ من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنكر بالقرآن الكريمة والجبال صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد
Yang mimpin berjanji atau tiba adalah Ustadz Ainun Najib dan Ustadz Rosadi Anwar. Marhaban, marhaban, marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban ya Darus Aini, Allah, marhaban, marhaban. laisa azka minka qantu ya jadal Husaini fa'alaika Allahu shalla daiman tulan duhuri sallallahu Ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu Ala Muhammad marhaban. Habiballah sallallahu alaihi Wasallam marhaban. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah ya waliyal hasanati ya Allah ya rafi'ad darajati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ببركة الهادي محمد كفر عني يا ذنوبا يا الله واغفر عني سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد Ya Allah, أنت ستار المساوي Ya Allah, وموقن العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي Ya Allah, ببركة الهادي محمد Ya Allah, عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا عن ميلادنا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى يا الله ربي صل عليه وسلم. يا Beli tombak
Ziyaratul Tablighul Islamiyah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya والشهداء الصالحين والفقهاء والمحققين والمحدثين والصرفين والنحويين والموحدين والمتقين والأغنياء الشاكرين وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومشايخكم رضي الله تعالى عنهم bibarakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim wa mu'jizatihim. Ighfir lana dhunubana washrah lana sudurana wa yassir lana umurana وحسن مقاصدنا وبلغ حاجاتنا وما خطر في قلوبنا واجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وطلبتنا وطالباتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقاءنا وجيراننا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين ومن الأغنياء النافعين للمسلمين ولا حساب في يوم الدين متخلقين بأخلاق سيد المرسلين مستقيمين في طاعات رب العالمين وسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقاءنا وأئمتنا وسلم بيوتنا ومساجدنا ومدارسنا ومعاهدنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصاعق وغيرها ومن شر السيارة والطائرة والبواخر وجميع المركوبات وعنوانها ومن شر الوباء
معها وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sebelum dimulai sampai jam berapa? Ini belum mulai, baru hanya menjemput saja, membuka saja. Sampai jam berapa? Jam 10. Jam berapa? Isyraq itu jam 6:05. Isyraq. Berarti kalau sampai Isyraq saya 15 menit lagi. Nah, makruh menolak susu. Jadi kalau ditawarin susu nggak boleh nolak Bapak. Ya, dan harus pakai doa. Jadi Bu, nanti kalau bapaknya mau nyusu, ini mau nyusu, jawab, jangan dulu minum susu kecuali tahu doanya. Doanya minum susu, Allahumma barik lana wa zidna minhu, baru nyusu. Begitu. Segini susu kaleng Bu, enak banget. Kenapa ketawa? Saya kan cuma bilang ini aja baru susu kaleng. Ya. Enaknya udah masya Allah. Di kaleng aja panas. Ini belum ngaji belum. Kalau mau minum kopi juga ada doanya. Ada doanya. Jadi sama Ibu, nanti kalau Bapak mau minum kopi, jangan dulu suruh minum kopi kecuali tahu doanya. Ada doanya. Allahumma ij'alha nuran li basari wa afiyatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawaan li kulli da'in ya qawiyyu ya matin, baru minum kopi. Jadi agama itu membawa segala urusan dunia menjadi ibadah untuk nanti bekal di akhirat. Termasuk sing seneng ngudut. Ya? NU. Saya kira apa tak sing seneng ngudut? Ada nggak yang suka ngudut? Merokok? Ada? Ada doanya. Udut. Ada doanya. Ini buat yang seneng ngerokok ya. Kalau yang nggak seneng ngerokok, nggak usah. Ini yang seneng. Biar urusannya jadi akhirat juga nanti. Jadi kalau mau ngerokok, ini bukan bercanda. Ini belum ngaji belum. Doanya begini. Nih, pakai bahasa kita saja. Saya tidak menghisap rokok, tapi saya menghisap rezeki. 3 kali. Saya tidak menghisap rokok, tapi saya menghisap rezeki.
Saya tidak menghisap rokok, tapi saya menghisap rezeki. Kemudian baca asma Allah, ya Ghaniyyu wujud, 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 ya Ghaniyyu wujud. Cetrek, baru tuh bakar rokok. Yang seneng rokok harus tahu doa itu. Ya, jadi urusannya ibadah nanti. Ya, kalau nggak ngerokok nggak usah, tapi yang masih seneng itu doanya. Jadi nanti bikin tajir, kagak bikin muir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepakat ya sampai jam 6. Buat yang baru datang sampai jam 9 nggak apa-apa. Buat yang tadi datang jam 3, ini berapa jam? Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati salatis subhi bil jamaah wa ba'dahu qiraati salawatil khairil bariyah lil istifadati wal ifadati bisyafa'ah. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi saniyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Sunnah 3 kali, wajibnya 1. Jadi wajib 1, sunnahnya 3. Sepakat Ibu? Wajibnya 1, sunnahnya 3. Tuh Pak, sepakat. Wajibnya 1, sunnahnya 3. Setuju? Setuju kan? Loh, barusan katanya sepakat. Jadi Iya, jawab doa. Ibu kemana ini? Ini beres sholat subuh Ibu. Ibu ini ya Allah, insecure banget sih jadi orang. Ya. Jadi wajibnya 1, sunnahnya. Sepakat Bapak? Dengar tuh kata ibu-ibu, berkah subuh ibu-ibu wajib 1, sunnah 3. Sepakat? kata ibu-ibu. Doa. Iya, sudah. Nah, suruh beres kan ini. Kalau bunyi ini berarti beres kan? Oh enggak. Hah? Habis waktunya bunyi tit gitu. Belum ya, baru mulai. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Nurul Falah Bapak Haji Iwayan Sukerta beserta seluruh para pemangku kebijakan di lingkungan DKM Nurul Falah. Mudah-mudahan para pemangku kebijakan di lingkungan DKM Nurul Falah senantiasa ada di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada di dalam keberkahan dunia dan akhirat.
Tidak lupa Ketua Yayasan DKM Nurul Falah Bapak Yasin Barus, Bapak Haji Yasin, mudah-mudahan beserta seluruh pengurus yayasan ada di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan bisa ibadah sholat subuh berjamaah. Sebab tidak semua orang bisa melaksanakan ini. Kenapa? Karena hadiahnya haji yang sempurna, umroh yang sempurna. Untuk haji kudu nunggu 25 tahun, untuk umroh biayanya juga tidak murah. Tapi baginda Nabi memberikan solusi buat umatnya karena penuh kecintaan. Man shallal ghadat fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh bijama'atin, berjamaah. Tapi gak cukup sampai situ, gak cukup, dilanjutkan lagi. Thumma yadhkurullah, kemudian dia setelah salat subuh dia berzikir kepada Allah. Gak cukup juga sampai situ, Pak, belum beres itu. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Pahalanya falahu ajrun ka umratin wa hajjatin tamatin. Haji bisa tiap tahun buat yang punya duit, umrah bisa tiap bulan buat yang punya duit, tapi menilai kesempurnaan belum tentu dapat semuanya. Yang mahal itu tamatin, nilai haji dan umrah yang sempurna. Itu yang setiap orang belum tentu dapat. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia zikir, apalagi hari ini diisi dengan pembacaan maulid, kemudian diisi dengan pengajian dalam rangka mengagungkan maulid, kemudian nanti lanjut tutup sholat 2 rakaat, baik dengan sholat isyraq ataupun sholat duha, 2 rakaat aja boleh dise. Jangan berulang. Kesempatan ini belum tentu datang besok, karena besok tidak tahu umur kita masih ada atau ada yang tahu besok masih ada. Dapat bocoran mungkin dari malaikat Israel? Ada? Tidak ada. Kita tidak tahu, bisa jadi yang di sini duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, yang di sini duluan. Oh, sampai baik. Tapi kan yang terpenting husnul khotimahnya. Kita tidak tahu, maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Saya bahagia, saya paling senang. Terima kasih Pak Ustadz Rosadi bisa menghubungi saya. Saya itu paling senang kalau ada yang undang sholat subuh berjamaah, terus pengajian sama maulidan. Kenapa? Saya pagi-pagi udah ada di rumah lagi soalnya. Tapi kalau yang udah isya itu paling jam 1 jam 2 baru pulang saya. Paling senang. Pagi itu sudah istirahat, bisa kumpul, ya. Itu paling senang. Nah, ini. Jadi ditutup dengan sholat 2 rakaat baik isyraq ataupun duha, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
falahu ajrun ka umratin wa hajjatin tamatin, maka dia dapat pahala umrah dan haji yang sempurna. Adakah yang punya keyakinan ibadah haji kita sempurna? Ada enggak? Kadang terganggu, Pak. Bu, terganggu kita ini. Terganggu dengan apa? Di imigrasi kita marah-marah. Ntar ketemu temen ngomel-ngomel, udah sampai di sono ketinggalan rombongan, marah lagi sama karu. Ntar ngamuk lagi sama karong, ntar ngamuk lagi sama ketua kloter. Belum lagi apa kalau tidak sesuai dengan harapan, ini kagak benar. Yang tadinya ramah-ramah mendadak emosionalnya tinggi, tensinya tinggi, jadi marah-marah. Kenapa? Karena umroh dan haji sempurna itu tidak mudah. Di sini suami istri romantis, harmonis, datang ke sana ngedadak sinis. Pak, ini tuh negara orang, Pak. Masa ditinggalin? Padahal bukan ninggalin, papinya juga nungguin, cuma beda pintu. Ya, salah kode, disuruh nunggu di pintu 8, dia ingat pintu 9, kagak ketemu. Bapaknya nunggu juga sama, mami kenapa duluan? Papa yang ninggalin. Loh, papa ini baru nyampe. Loh, papa emang kemana aja? Berantem, susah mau dapat sempurna itu, susah. Maka solusinya buat yang belum haji, yang masih nunggu, pengen buru-buru, ya jangan tinggal berjamaah subuh sampai dengan datang waktu isyraq, diisi zikir, pengajian, baca Quran, ya. Sampai datang waktu isyraq minimal, kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat atau duha 2 rakaat, doa, ya Allah, anugerahkan kepada saya haji dan umrah yang sempurna. Takdirkan saya ya Allah untuk bisa melaksanakan syariat agama yang namanya haji dan umrah dengan sempurna. Ya Allah, nikmat agama itu. Jadi gak usah ngomel-ngomel, tinggal sing rapi aja berjamaahnya. Ya, yang rapi aja. Mudah-mudahan memang tiap subuh begini ya. Iya, mudah-mudahan tiap subuh seperti ini. Besok begini lagi nggak subuhnya? Insya Allah. Hah? Enggak ya, karena nggak ada berkatnya. Tapi subuhnya mah tetap kudu harus. Ini, mari kita tata kehidupan kita dengan mengagungkan yang mulia Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, ini tentang keutamaan berjamaah ya. Ini jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah ya. Oke, kita sepakat nih, gak ada yang marah-marah. Sepakat? Bapak datang ke dokter, didiagnosa sama dokter, kemudian marah-marah. Itu yang gila pasien apa dokter? Ini kita ibaratnya datang mau mendiagnosa, mau medical check up. Karena medical check up seorang mukmin itu 40 hari sekali. Kalau medical check up jasmani 3 bulan sekali. Ya Aliyu, idza mado alal mukmin arba'una sabahan. Hei Ali, kata baginda Nabi sama mantunya, tuh mertua yang baik tuh wasiat baik-baik, nggak ngomel-ngomel sama mantu. Termasuk mantu yang baik diwasiatin juga seneng, kagak marah-marah sama mertua. Ya Ali, idza mado alal mukmin arba'una sabahan. Kalau seorang mukmin melewatkan 40 subuh atau 40 hari, 40 siang, 40 malam, lam yujalisil ulama, kemudian dia tidak duduk di majlisnya ulama, apa yang terjadi? 2 penyakit. Qasa qalbuhu wa jasaral kabair. Hatinya semakin sulit menerima nasihat, wa jasaral kabair,
dan selalu mengarah melakukan dosa-dosa besar. Waliyadzubillah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itulah yang menghidupkan hati kita. Maka ketika kita datang ke sini, kita siap medical check up, siap menerima hasil diagnosa, dan siap menerima saran apa yang disampaikan oleh dokter. Hasil diagnosisnya diterima, medical check up-nya dibaca, resepnya ditebus. Resepnya udah ditebus, kemudian diatur makan minum. Ini mah kagak, obat dibeli, diminum, penyakit pengen nggak ada. Orang yang tidak pernah mau dinasihati gurunya, maka siap-siap sabar dengan bodoh. Yang tidak mau dinasihati oleh dokternya, siap-siap sabar dengan penyakit. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma yansahani. Dokter dan seorang guru adalah pemberi nasihat dalam kehidupan kita, ruh dan jasmani. Kata ulama, ini gak usah marah-marah ya, diingetin lagi ya, ini takut tersinggung. Tapi kalau orang yang normal kesinggung sadar, kalau yang enggak normal kesinggung marah-marah, itu aja. Tinggal mau pilih yang mana. Man kathura ilmuhu wa lam yusalli fil jamaah fa ilmuhu ghairu nafi'in wala barakata fihi. Barang siapa yang ilmunya banyak tapi dia gak pernah mau sholat berjamaah, fa ilmuhu ghairu nafi'in, maka ilmunya itu tidak manfaat, wala barakata fihi, dan gak ada berkahnya. Wa innal ilmu an-nafi'u maqtarana bil a'mali syariah. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu selalu disertai dengan pengamalan-pengamalan secara syariah. Jadi kalau mau ilmu kita berkah, cirinya kudu sholat berjamaah. Kan kita ini ahli sunnah wal jamaah, berarti kudu menjalankan sunnah dan mau berjamaah. Kalau nggak mau menjalankan sunnah, namanya itu ahli bid'ah wal gagabah. Iya, itu namanya ahli bid'ah wal gagabah. Kita jangan gegabah gitu. Sholat berjamaah itu nilainya besar, pahalanya besar, sehingga banyak hadis-hadis yang menyampaikan itu. Nah, marilah kita sama-sama memperkuat kebersamaan kita dalam sholat, sehingga melahirkan kemaslahatan dalam bermasyarakat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat bagi kita, memberikan tatanan cinta dan kasih sayang buat kita. Supaya apa? Supaya umatnya mulia, umatnya bermartabat, umatnya penuh dengan rahmat, umatnya berhak mendapatkan syafaat bi karamati wa syafaati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita baca sholawat, makanya kita tadi baca barzanji, beres sholat kita berzikir. Tujuannya apa? Satu, bagaimana caranya mendapatkan syafaat. Ibu dan bapak kenapa berbuat baik? Karena satu, bagaimana caranya mendapatkan syafaat. Kita sebagai anak kenapa berbuat baik? Karena satu tujuan, bagaimana caranya mendapatkan syafaat. Bermasyarakat selalu berbuat baik, satu tujuannya karena ingin mendapatkan syafaat. Itu saja. Bagaimana caranya baginda Nabi tersenyum? Bagaimana caranya baginda Nabi bahagia? Bagaimana caranya baginda Nabi itu melihat akhlak kita, lingkungan kita, masyarakat kita, Nabi tersenyum. Itu tujuannya itu. Ibu bakti sama suami, bukan karena suami biar baik sama ibu, enggak. Suami juga bertanggung jawab sama ibu. Tujuannya satu,
bukan karena ibu biar baik, enggak. Tujuannya satu, sama-sama bagaimana bakti ini menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kenapa? Karena kalau Nabi tersenyum, Nabi bahagia, Nabi ridho, semuanya didapat, semuanya selamat. Kebahagiaan dunia ini kalau Nabi murka, kekayaan yang kita miliki kalau Nabi murka, jabatan yang kita miliki kalau Nabi murka, tidak ada hasil dan nilai yang membawa bahagia selama-lamanya di akhirat. Semuanya sebentar, semuanya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Coba lihat dalam surat apa ini? Surat apa? Ada yang tahu? Surat apa itu? Ibu punya handphone? Manfaatin. Scroll itu. Surat apa ya? Ayatnya itu 20. Ayat 20 ayatnya. Suratnya cari sendiri. Ya. Memang harus kasih tahu semuanya. Biar ibu ikut mikir, kagak ikut tidur. Bapak-bapak juga. Nah. Alladzina amanu. Kita ini kan konsepnya, kenapa merayakan Maulid? Kenapa kita sholat berjamaah? Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita berakhlak mulia? Kenapa kudu sopan dan santun? Kalau sopan itu zahir, kalau santun itu batin. Makanya nggak cukup sopan aja, kudu santun. Nggak cukup hati saja, kudu nurani. Kalau hati bisa berubah-ubah, kalau nurani terkunci dengan iman. Yang sering tergoncang itu hati, maka hati didoakan dalam sholat. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hati itu memang suka bikin kezaliman, maka dalam sholat doa itu jangan ditinggal. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan ya Allah, Allah yang bisa membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ini ya Allah, jangan sampai tergoncang baktiku sama suami, tanggung jawabku terhadap istri, hormatku dengan kedua orang tua, cintaku terhadap menantu dan anak ya Allah, jangan sampai berubah karena urusan dunia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, tetapkan aku dalam agamamu dan dalam ketaatan. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci engkau ya Allah, yang semoga dengan kesucianmu itu kezalimanku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita ini melakukan itu karena konsepnya iman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahajar, jangan pernah berhenti berhijrah, transformasi kebaikan. Jangan pernah berhenti cengeng pihak. Jangan pernah berhenti melakukan perubahan sikap yang terus semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Wajah dan jangan pernah berhenti memperjuangkan keimanan dan nilai kebaikan yang dihijrahkan itu. Dengan cara apa? Dua hal. Bi amwalihim wa anfusihim. Kok kenapa sih harta dunia disebutkan?
enggak jiwa dulu. Karena orang yang berkorban dengan hartanya sudah pasti ikut jiwa raganya. Kan cari duit, pasti dong raganya juga ikut bergerak. Maka orang yang berkorban hartanya untuk kepentingan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mencari harta, mencari kekayaan di amwalihi wa anfusihim dengan jiwa raganya dalam rangka menjaga 3 hal ini. Bapak, kenapa ikhtiar? Kenapa usaha? Kenapa berbisnis? Kenapa dagang? Kenapa bertani? Kenapa cari penghasilan? Tujuannya satu, bagaimana caranya 3 hal ini bertahan. Jadi harta yang kita gunakan, harta yang kita miliki, harta yang kita cari, penghasilan yang kita dapatkan harus membawa kebaikan iman, kebaikan hijrah, kebaikan mujahadah. Itu tujuan. Karena tanpa 3 hal ini, bagaimana mungkin kita akan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Itmamu Nikmatil Kubra fil Alam bi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Di dalam kitab Itmamu Nikmatil Kubra fil Alam bi Maulid Sayyidi Waladi Adam karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan begini. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya, izin saya membuka ini karena apa? Ini kan kalau sekarang itu musim viral ya. Jadi kalau misalkan saya salah baca, itu saya bisa dihardik sama jutaan netizen. Netizen itu lebih senang caci maki ketimbang memuliakan saudaranya. Ya, padahal yang mencaci maki juga belum tentu punya kebaikan. Giliran yang baik mah kagak ada. Tapi giliran busuk, wah, habis semua. Allahumma barik lana wa zidna. Di dalam kitab Itmamu Nikmatil Kubra fil Alam karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, lamma khalaqa Adam, diriwayatkan wa yurwa anna Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam qala, diriwayatkan bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, ya Rabb kanaitani Aba Muhammad, katanya. Nabi Adam ini berkata, ya Tuhanku, Engkau telah memberiku nama dengan gelar Abu Muhammad. Qala, kemudian Allah menjawab, irfa raksaka, wahai Adam, angkat kepalamu. Farafa'ahu, kemudian Nabi Adam mengangkat. Fara'a nura Muhammadin, kemudian Nabi Muhammad melihat cahaya fi saradikil arsh, di semesta arsh, di serambi arsh. Kemudian Nabi Adam bertanya, faqala ya Rabb ma hadzal nur. Nabi Adam bertanya, ya Rabb, ini cahaya apa? Kemudian Allah qala menjawab, hadza nuru nabiyyin min dzurriyyatika. Ini adalah cahaya nabi dari keturunanmu, ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad. Masya Allah. Di langit nama nabi ini namanya Ahmad dikenal. Wa fil ardi, di bumi namanya itu dikenal dengan Muhammad. Walaulahu ma khalaqtuka wala khalaqtus samaan wala arda. Kalau bukan karena cahaya ini, kata Allah, kalau bukan karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka wala khalaqtus samaan wala arda, aku tidak akan ciptakan engkau dan aku tidak akan ciptakan bumi, langit dan seisinya. Itulah alasannya kenapa kita kudu maulidun Nabi, bentuk bersyukur atas hadirnya alam semesta yang kita nikmati, yang kita rawat, yang kita jaga, yang terus kita ambil hasilnya, pekerjaannya, hidup di alam semesta
dia. Ini saya pakai bahasa Sunda, ngerti nggak? Biasa setik. Betah nggak? Bu, betah nggak? Betah nggak? Bapak yang di luar betah nggak? Betah. Betah, nikmat, walaupun ya Allah makan sukro usia 80 itu kan kalau makan sukro ya yang ketelan malah gigi, sukronya mencelang, gigi masuk. Ya gak jauh-jauh lah saya udah usia 45 ini. Oh, kalau urusan makan sukro saya enggak, saya mendingan minum susu aja. Sukronya Nggak boleh nolak kalau minum susu. Jadi bapak ya, nanti kalau ibu nawarin susu jangan nolak, jangan nolak, jangan nolak. Nah. Jadi ini alasannya kenapa kita kudu muji Nabi Muhammad, bentuk syukur, berterima kasih sama baginda Nabi. Lihat, alladzina amanu wa tatma'innul qulub ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Makna itu, orang beriman itu punya hati yang tenang. Ketenangan hati orang beriman itu karena zikir kepada Allah, dan zikir kepada Allah itu yang membuat tenang. Mana zikir kepada Allah yang utama? Innas salata li dzikri. Salat adalah bentuk zikir yang utama kepada Allah dan bentuk kita bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salatnya kepada Allah adalah salat dalam 5 waktu, kalau salatnya kepada Nabi, salawat yang kita baca. Makanya kita ini kadang punten, maaf, punten. Kita ini pengen doa mustajab. Iya, pengen doa dikabulkan. Itu kalau doa, lagi doa itu. Allah, ya. Tapi giliran sholat secepat kilat. Sholat itu dari awal sampai akhir isinya doa atau bukan? Dan waktu yang paling mustajab di antara sekian juta waktu mustajab, yang paling mustajab adalah ketika dalam sholat. Makanya iblis kalau sholat suruh cepat-cepat, tapi doa suruh lama-lama. Iya, iya. Kalau kita sholat gimana? Allah, Allah. Beres sholat, astagfirullah. Kata Allah, kalau mendengar lu istighfar sama gua, lu tadi sholat ngapain aja? Hah? Jadi sholat, orang yang sholatnya mencukupi rukun, mencukupi syarat, tidak terganggu rukun dan syaratnya, pasti pak wiridannya, zikirnya, doanya pasti benar dan mustajab. Ibu, kalau ibu disuruh makan, yang pertama diambil apa? Bapak, kalau disuruh minum, yang pertama diambil apa? Tutupnya. Ada perintah nggak suruh ngambil gelas sama piring? Kenapa diambil? Hah? Sama sholat juga. Ketika kita disuruh sholat itu, maka kesemuanya kudu bisa. Nggak ada pak kita makan kudu ngambil piring. Ada nggak? Syarat makan. Makan itu syaratnya apa? Syarat makan. Ada nasi. Wajibnya kenyang. Wajibnya kan kenyang. Kan kalau makan nasi saja
ketika ngambil nasi, piring diambil, sendok diambil, garpu diambil. Udah gitu nggak cukup nasi, segala macam itu dari meja prasmanan ngambil nasi secongcot sampai sebakul, dari ujung sampai ujung. Terus yang dimakannya sedikit lagi, kan mubazir. Yang diambil tuh semua, diambil lapar mata. Tapi kan nggak ada perintah. Sama ketika kita diperintahkan sholat, berarti yang diperintahkan itu satu paket. Wajibnya, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, wudunya, sunnah wudunya, syarat wudunya, rukun wudunya, kemudian sunnah-sunnah sholatnya, termasuk zikir, wirid dan semuanya. Itu satu paket. Jadi kalau ada orang sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya rapi, sholatnya beres, pasti selesainya itu dia mau zikir. Kenapa? Kan satu paket. Satu paket itu semua. Dia mau baca doa, dia mau baca wirid. Tapi sholatnya Pak yang penting. Allahu Akbar. Sholat yang Allahu Akbar itu wuduknya yang kudu benar. Wuduknya yang kudu benar, istinjaknya yang kudu benar. Mana istinja? At-Taharah, bersuci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilun nas an-nar, kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka itu dikarenakan at-tahawun fit taharati wal istinja'i. Orang itu gara-gara masuk ke dalam neraka itu bukan karena dia ninggalin sholat, bukan karena nggak baca Quran, bukan, tapi karena at-taharah wal istinja'nya asal-asalan. Lah kalau taharah bersucinya, istinjaknya asal-asalan, wudunya sah enggak? Sholatnya, baca Qurannya, berarti la sholata wala qiraata wala ibadata. Pantesan selesai sholat hatinya dengki, selesai sholat mulutnya caci maki, selesai sholat perilakunya pun mendatangkan musibah. Kenapa? Tadi taharahnya. Maka ketika bersuci ada 3 poin yang perlu dijaga. Pertama, launuhu, warna daripada najis. Yang kedua, ta'muhu, rasa najis. Yang ketiga, rihuhu, bau najis. Jadi kalau istinja, lihat warna najisnya. Oh, udah bersih. Yang kedua, lihat apa? Ta'muhu, rasanya. Dicobain. Oh iya, kan itu disuruh kan itu benar. Kalau misalkan di gini, kok asin? Ini kebanyakan makan garam bukan? Ya. Kalau udah nggak ada rasanya, rihuhu, dicium. Masih bau bangke. Ini gua udah makan apa sih? Nah, 3 hal ini itu ulama mendefinisikan begitu. Lalu bagaimana? Ada dengan satu cara. Kalau istinja masih terasa licin, kalau buang air besar, berarti masih ada najis. Jangan dulu pakai sabun, apalagi pakai Baclean atau pakai soft tanner biar lembut. Jangan dulu, itu nanti. Pakai air yang thahirun mutahhirun, suci mensucikan. Jangan mentang-mentang tajir cebok pakai susu. Saya orang kaya Ustaz. Saya mah pokoknya kalau buang air kecil sama buang air besar, cebok itu saya pakai sirup ABG. Kan kalau ABC mahal.
cari yang murah, sirup ABG. Ya. Saya pakai sirupnya nggak pakai sirup marjan tapi Mbah Marijan. Ya. Nah itu suci tapi tidak mensucikan. Oh enggak, saya mau pakai teh manis, pakai teh sosro, nggak bisa. Suci tapi tidak mensucikan. Harus dengan air thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Nah, nanti setelah itu kan hadas kecil, bersih 3 poin tadi, itu kalau sepet baru ambil sabun. Untuk sebatas menyempurnakan saja, tapi pokoknya adalah harus dengan air thahirun mutahhirun. Begitupun dengan hadas besar. Tadi kan hadas kecil. Mana hadas besar itu? Ustaz jorok. Bukan jorok, otak kita ada yang keras. Ini kan urusannya bab fikih Bapak dan Ibu. Kok apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Kan kita pengen punya hati yang baik, lisan yang baik, perilaku yang baik. Maka sholatnya kudu baik. Kalau sholatnya kudu baik, wudunya kudu baik. Kalau wudunya kudu baik, bersuci dari hadas kecil dan hadas besarnya kudu baik. Baru nanti menghasilkan akhlak yang mulia yang mencontoh kepada Nabi Muhammad. Kalau hadas besar, bagaimana caranya? Hadas besar baik karena bapak dan ibu sudah bermusyawarah di malam Jumat, tapi cuma berdua musyawarahnya. Iya. Suka musyawarah nggak tiap malam Jumat Pak sama ibu? Masih ada yang suka musyawarah? Hah? Masih suka nggak? Masih suka nggak? Suka. Ini pahalanya besar Pak. Nih buat yang jarang musyawarah sama ibu bapaknya yang udah mulai jarang, saya kasih pahala biar tertarik lagi. Saya simpan poin-poinnya. Jadi zaman sekarang itu memang sudah modern. Nah, Bu, nih pahalanya ya. Sebelum masuk mensucikan hadas, biar itu dulu saja. Ya, biar ibu sama bapak semangat lagi. Iya, semangat lagi. Jangan sampai ibadah itu sholat doang. Selain sholat juga ibu dan bapak itu punya apa? Pahala. Jadi pahala itu bukan sholat aja. Nah inilah resiko Ustadz bego itu begini. Kalau Ustadznya bodoh, sekalinya hilang, beres. Makanya tapi saya mending bilang bodoh, ketimbang belaga pintar baca salah. Itu lebih parah antar. Dicaci maki sama semuanya saya. Ya. Yang mendingan saya baca. Bukan saya nggak mau baca, saya sengaja. Nih ya, ibu dan bapak, nah, pahalanya tentang berjamaah membunuh 70 Yahudi. Ya. Ibu suka bunuh Yahudi, berani nggak? Berangkat ke sana ke Israel, berani nggak? Bapak berani nggak berangkat ke Israel untuk bunuh 70 Yahudi? Jangan ke sana mendengar apa? Itu belecon apa belecon? Bukan bom di kita mah belecon itu petasan. Oh langsung jantung. Bisa mau. Nah kalau bunuh Yahudi susah ini aja. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Ghifari. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wisrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Hubungan badan
antara kalian suami dengan istri sedekah. Kalau nggak punya duit, bapak ibu ke masjid nggak punya duit mau sedekah, udah aja sama ibu aja. Duit nggak punya nih, artinya apa? Kalau orang yang ahli sedekah, la yanqusu malun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tidak akan pernah dikasih kurang, dikasih susah, dikasih miskin. Orang yang ahli sedekah bertambah, bertambah, bertambah. Duit kagak ada, kagak punya apa-apa. Sedekah yang paling gampang, panggil istrinya, mami, apa mami, kita sedekah, gitu. Ya, ada sedekah, ada sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwataha wa yakunu lahu fiha ajrun. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala? Jawab baginda Nabi Muhammad SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaiha fiha misr. Bukankah kalau syahwat itu disalurkan dengan cara yang haram dapat dosa? Nabi, para sahabat, bala, iya. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitupun ketika syahwat itu diarahkan dengan yang halal dapat pahala. Jadi semangat lagi ya, semangat Bu ya, semangat. Harus sedekah yang paling nikmat adalah itu. Kalau duit mau sedekah 5 juta jadi 5.000. Nah, kalau itu mah enggak. Senang. Nah, ini balik lagi dengan tadi masalah hadas besar. Ketika kita bersuci dari hadas besar, itu pun jangan langsung pakai sabun. Bersihkan dulu dengan air yang tahir mutahhir secara rata semuanya. Terus yang kata kalau ada cincinnya apa semua terus. Kalau ibu-ibu ininya diangkat karena ini takut nggak becus. Bukan jorok. Ya, digitukan komen. Ya. Semuanya ini ibu salah-salah kesini semua, ibu jongkok semua. Kenapa? Jangan sampai tersisa, tidak terkena air, harus rata dulu. Kemudian niat, saya nawaitu shauma qadir. Oh, berarti itu kalau hafal doa itu aman. Oh iya, kalau Bapak senang sedekah, doanya juga kudu tahu, Pak. Pertama doa mau berangkat sedekah. Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu pembukaan mau sedekah sama istri. Ya, itu bahasa sedekah ya kan tadi. Ya, pembukaan. Jadi ketika Bapak megang ibu ya mau mulai sedekah, mah kita mulai sedekah, baca Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kemudian ketika di puncak ya, ketika ke puncak tuh, nah ketika di puncak, pas puncak-puncaknya bilang doa, bukan bilang, baca doa. Kenapa ibu ketawa? Ibu suka ngomong apa? Baca doa, Allahumma j'al nutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Apa enggak Pak doanya? Nah, terus selama ini enggak pernah baca doa. Allahu Akbar. Ini kan sunnah Nabi. Kan kita mau contoh Nabi, mau ngikutin Nabi. Minimal kalau senang nyusu, doa minum susu lah kudu tahu. Allahumma barik lana wa zidna. Kalau senang sedekah, doa sedekah kudu satu paket. Pertama pembukaan, Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syaitan ma razaqtana.
puncak ini bukan jorok, awas. Karena kalau ngaji serius, molor kabeh. Saya tahu udah hampir nggak kuat itu. Nah, kemudian ketika di puncak-puncaknya doanya apa? Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Beres nih beres. Kalau ke kanan nanti anaknya cowok. Kalau ke kiri anaknya cewek. Kalau nggak turun ke kanan nggak ke kiri ntar nggak jelas. Ntar nggak jelas. Jadi buru-buru pak, buru-buru turun ke kanan apa ke kiri nih. Jadi musyawarahnya itu sebelumnya, jangan udah beres musyawarah kanan kiri. Enggak, ini mau cewek apa mau cowok? Ntar keburu tidur nemplok itu. Nemplok di tengah. Ntar gak jelas akhirnya. Kagak cowok, kagak cewek. Pantesan melehoi. Ini jangan yang melehoi ini Pak Ketua DKM. Kayaknya itu waktu lagi bikin sedekah, ya. Kayaknya gak turun ke kanan, gak turun ke kiri. Bisa jadi itu. Karena kan kata Nabi, kalau ke kanan nanti jadi cowok. Kalau ke kiri jadi. Nah kalau nggak ke kanan nggak ke kiri. Ini jangan. Ini proses kan, itu proses. Itu sunnah Nabi. Nah ketika turun ke kanan atau ke kiri, baca lagi doa. Bapak dibaca ada doanya Pak? Gimana sih? Diusap perut bini. Rabbi habli minas shalihin. Ini mah enggak, langsung ngopi, langsung wudhu. Itu mah bukan sunnah Nabi, itu mah sunnah setan. Bukan begitu, selesai. Nah, dari situ selesai beres. Apa? Kalau mau mandi dingin, sunnah wudhu minimal wudhu sunnah namanya. Jangan langsung makan, langsung minum, jangan. Kenapa? Makruh langsung makan, langsung itu makruh. Jadi apa? Minimal dingin banget, meriang. Kok meriang bisa sedekah? Kan itunya mah nggak sakit ya. Kalau meriang mah kan ini. Kalau ini mah merinding. Ya, dan meriang mah di sini ya. Ini meriang di sini. Yang di sana merinding. Nah ini ketika kita satu paket sedekah itu dijaga semua, yang rapi semuanya. Nah, nanti hadas besar, hadas kecil dijaga dengan baik. Nanti kalau bersucinya rapi, berhadasnya bersih, selamat, beres. Nanti wudhunya rapi, sholatnya rapi. Wudhu. Semoga dengan ditutupnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam pengajian ini, kita semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang berkesempatan nanti selesai doa, silahkan sholat sunnah 2 rakaat supaya dapat kesempurnaan umroh dan haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujibad da'watil mutarrin, rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma, anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga kita ada di dalam sehat afiat, selamat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.